Hari ini gue lagi berada di event launching Wuling Darion. Nah, tadi udah di-spill harganya tuh berapa. Tapi gue nggak mau spill dulu nih, karena gue spill di akhir video. Sekarang gue mau kasih lihat kalian walk around tournya dari Wuling Darion. Wuling Darion ada dua. Yang pertama itu varian EV, Electric Vehicle. Sama ada varian yang PHEV. Yuk, gue mau kasih lihat kalian walk around tournya, ada apa aja fiturnya. Tapi kayaknya mungkin kita harus perhatian sekitar juga ya. Ya mulai dari yang hitam dulu kali ya. Yuk. Oke, ini yang di sini itu Darion EV yang warna hitam. Tampang depannya sangar banget ya. Terus lampu depannya dia sudah ada dua buah bilah DRL. Lampu utamanya sudah LED projector, sama lampu sen juga udah LED. Plus di bumpernya di bagian bawah ini ada ada air scoop nih. Tuh. Ini beneran bolong nih. Jadi dia bisa meningkatkan aerodinamis, meningkatkan downforce mobilnya supaya mobilnya terasa lebih napak. Ini warna hitam yang starry black, sangar banget. Tapi kayaknya lagi dipakai untuk syuting, jadi kita coba ke sini dulu kali ya. Nah, ada Omobi di dalam. Mana nih yang aman? Kayak sebelah sana dulu kali ya, PHEV. PHEV yang ini dia plug-in hybrid EV, diklaim bisa mencapai jarak 1000 km dalam sekali pengecasan ya. Karena dia digabung sama mesin bensin atau mesin gasolin. Oke guys, kita review yang full EV ya. Dia ini dinamakan warnanya ada yang haze gray sama yang frosty white. Untuk entry-nya udah dilengkapi sama smart keyless entry di sini ya, pakai tombol. Kita buka, door trimnya gabungan warna hitam dan ada walnut brown-nya di sini. Semua bahannya kulit. Ini armrest juga kulit. Door pocketnya lumayan besar. Muat sekitar 3 buah Aqua 600 mili kayaknya muat deh. Di sini tombol sudah full elektrik. Power window, auto up and down, semua sisi dapat. Pengaturan spion sudah ada electric retract juga. Lalu di sini bagian supir joknya empuk banget, sumpah. Plushy gitu guys. Terus pengaturannya elektrik, maju mundur, naik turun, reclining, full elektrik. Setir flat bottom, dilapis sama kulit. Nah, ini feel-nya enak banget loh guys, karena dia bulky gitu ya. Pengaturannya juga di sini ada pengaturan buat kamera nih, ada tombol kamera, ada audio steering switch. Di sini ada tuas transmisi. Di sini ada pengaturan wiper dan lampu sein. Wiper dan lampu utamanya juga sudah otomatis ya. Posisi duduk, tadi gue udah coba test drive. Dia posisi duduknya yang commanding, visibilitasnya juga luas banget, kaca depan lebar, kaca pilar A, D, terus dia spionnya tuh model tangkai, floating, nih, jadi dia meminimalisir blind spot guys, di sini nih. Untuk AC dia modelnya sama seperti lampu depan, diamond shape gitu, pengaturan kiri kanan atas bawah. Sebelah sini nggak ada apa-apa ya. Ini ada untuk cut off motor listriknya. Bahan dashboard ini plastik, tapi yang ini sudah plastik dilapis dengan kulit. Warnanya walnut brown. Speedometernya kecil seperti tablet pipih gini, tapi udah digital dan full color. Tuh. Lanjut. Kita bahas bagian belakang dulu ya. Di sinilah mobil ini sangat-sangat disukai ya. Bagian keduanya electric sliding door. Nih di sini ada tuas buat pegangan ya, handle. Legroomnya gede banget. Gue memang orangnya kurang tinggi ya, tapi kayaknya untuk orang yang setinggi 190 cm juga masih aman ini. Dan yang menarik ya, electric retract air, electric ini juga loh, electric seat juga, captain seatnya.
maju mundur, reclining. Terus ada armrest juga di kiri dan kanan. Wah, gila nyaman sih. Serius. Joknya tuh empuk, plushy, terus dia apa ya? Bahannya itu kayak napa leather, sama di sininya nih ventilatednya, pori-porinya itu gede. Tuh, jadi berasa di punggung tuh adem gitu. Sama dia modelnya juga seperti dipeluk semi bucket. Wow, asli sih ini mobil sih. Ngiler banget, ngiler. Untuk perlampuan juga sudah full LED. Nih, lampu-lampu kabin sudah full LED, warna-warna putih semua. Jadi nggak terlihat atau nggak ada lagi nuansa jadul ya. Nuansanya udah modern. Next, di sini ada wireless charger sama ada tempat buat naruh handphone. Dan di sini bagusnya itu sudah dilapisin sama suede Alcantara gitu guys. Feels-nya premium banget. Ini ada 2 buah cup holder, ini ada door pocket. Oh iya, kita coba wireless chargernya ya. Oh, mungkin ini karena kontaknya nggak on, jadinya nggak bisa nih Jo. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Ini lanjut dari sana. Nah, di sini ada konsol box yang besar banget. Tuh, lumayan dalam ya. Hah? Colokan mana ini? Ya. Ini sepertinya dongle buat Apple CarPlay dan Android Auto. Armrestnya tebel, jadi empuk. Di sini juga ada cup holder 2 buah. Jadi mobil ini memang family oriented banget. Practicality-nya top notch. Liatin, gue di belakang bisa nongkrong begini coy. Ya mungkin karena gue posturnya kecil ya. Tapi kayaknya orang gede pasti juga nyaman sih. Di belakang ada pengaturan fan speed AC. Di sini ya. Terus ini ada pocket sedikit. Terus di sini ada seat back pocket. Dan kiri sama kanan beda ya. Ini oh sama-sama. Tadi kayaknya di sini ada. Oh, beda-beda. Sorry. Beda mobil yang gue lihat. Di atas ada sunroof. Kisi-kisi AC di sini. Terus sampai ke baris ketiga. Sekarang kita coba cek. Kita masuk ke baris ketiganya ya. Oke, ini kayaknya harusnya ada cara cepat buat masuk ke baris ketiga ya. Cuman belum diajarin. Sekarang kita coba tes ke baris ketiga. Wow. Masih nyaman bos, baris ketiga. Udah nggak ada lagi istilah anak tiri. Ini ambience-nya di baris ketiga itu temaram. Feel-nya tuh kayak di hotel-hotel gitu loh ambience-nya. Karena lampunya LED-nya tuh nggak yang terang nyorot, tapi nggak yang kurang terang juga. Pas gitu ambient feel-nya. Joknya juga nggak kalah empuk. Nih, tunjukin deh. Tuh, joknya nggak kalah empuk sama baris kedua ya. Terus perforated juga. Bahannya napa leather, jadi enak. Dan apalagi yang bisa dibahas ya? Oh ini nih, sini deh. Ada door pocket di baris ketiga sini buat naruh handphone. Ini juga ada armrest, tapi ini plastik ya. Kaca baris ketiga lumayan besar. Dan inilah legroom-nya. Masih ada sejengkal. Terus ini looks ke kabin depannya. Kita lihat bagasinya ya. Ini mobil udah modern, udah pasti electric tailgate. Mantap betul. Bagasi pipih tapi dalam ke dalam. Tuh. Dalam sampai segini guys. Setengah tangan gue lah ya. Seperempat nih kurang lebih. Nah kalau butuh bagasi tambahan kalian bisa lipat aja kursinya yang ini. Dan bisa dilipat lagi kalau masih kurang ya. Tapi nanti mungkin ini kan mobil display nggak enak. Nanti kalau dapet unit reviewnya kita bakalan review lebih mendalam lagi ya. Kurang lebih kalian bisa lihat lah. Tutupnya juga tinggal pencet. Electric tailgate. Lampu plat nomor sudah LED juga putih. Udah ada kamera mundur. Terus lampu belakangnya full LED juga dengan 2 buah bilah LED bar ini yang tebel.
Wuling bilangnya ini diamond shape. Lampu-lampu lainnya juga udah LED ya, sen, lampu mundur, lampu malam, ada rear defogger, ada rear wiper, third brake stop lamp. Di spoilernya di finish pakai piano black nih di bawahnya ya, cakep sih. Sisi penumpang kiri depan, door trimnya sama, kombinasi dua warna, hitam dengan walnut brown, bahannya full kulit. Bawahnya ini plastik, tapi berasa plastiknya lebih tebal ya. Door pocketnya juga gede. Ini ada electric power window. Nah, jok supir depan, jok penumpang kiri depan, dia tidak elektrik ya guys. Manual reclining, sliding pun sama. Tapi ya untuk mengusung practicality gitu kan. Ini ada bahan soft touch. Sebenarnya bukan soft touch sih, dia seperti plastik yang dilapis sama kulit. Nggak full soft touch. Glove boxnya kita lihat sebesar apa? Lumayan luas bukaannya, tapi actually volume yang bisa ditampung kayaknya agak kecil ya, karena dia mipih, menyempit gitu ke dalam glove boxnya. Tapi sudah soft opening. Untuk area tengah, kisi-kisi AC-nya di sini. Dia masih mengusung X shape juga nih, diamond shape. Dan yang menariknya guys, nih gue kasih lihat ya. Gue lupa tadi. Nih, pengaturan AC-nya dia pakai tombol, nggak pakai touchscreen. Ini lumayan membantu nih. Fan speed, nyalain kompresor, hazard, rear defogger atau front defogger. Ini buat ngatur climate-nya nih, ngatur suhu. Yang EV kurang lebih udah kita lihat. Sekarang kita lihat bedanya yang PHEV ya. Apakah ada perbedaan? Kalau tadi sih gue test drive nggak ada perbedaan sama sekali. Kita lihat dari belakang, dia tetap sama ya. Joknya kulit, perforated. Bahannya kulit, kemudian warnanya walnut brown. Captain seat juga konfigurasinya sama elektrik. Pengaturan sama semua. Fitur-fitur semua sama. Sekarang kita lihat dari supirnya. Oh, sama persis guys. Confirm. Sama persis. EV ataupun PHEV sama. Jadi nggak perlu kita review lagi lah ya. Paling nanti kita lihat dari mesinnya. Cuman ini banyak yang mau foto. Gue nggak enak ya kalau bahas mesin. Ya udah. Oh iya, ini yang belum dibahas. Kaki-kaki. Ya. Kaki-kaki dulu kita lihat. Ini mau PHEV atau EV sama ya. Dia dapat velg ring 17. Bannya profilnya 215/55. Warnanya two tone, warnanya dua ya, dari hitam sama silver. Dan menariknya di sini dia dikasih cover mur. Jadi terlihat clean bannya. Lupa guys, kita coba lihat charging portnya ya. Ini dari si yang EV dulu. Yang gue baca sih tadi udah CCS2. Udah AC/DC juga. Tuh. Oke. Sekarang coba kita lihat yang PHEV. Seperti apa charging portnya? Kayaknya sih sama aja. Bedanya dia ada mesin aja gitu guys. Nah. Oke, oh ini untuk yang isi bensinnya. Ini port untuk isi bensin. Berarti bukanya dari depan tadi. Sekarang coba yang untuk pengecasannya kayaknya sih sebelah sana ya. Oh, ada orang lagi. Ya, ini port pengecasannya di sini nih. Tapi ini ada orang jadi nanti aja kali ya. Kita lihat ruang mesinnya yuk, si PHEV. Oh ya, untuk dari depan bedanya, yang PHEV dia ada grill. Kalau yang EV nggak ada ya, karena dia butuh. Nah, itu yang EV. Kalau yang PHEV karena dia tetap butuh pendinginan ke ruang mesin, makanya grillnya dibuat bolong-bolong. Tapi hasil akhirnya, tampang depannya tuh jadi terlihat lebih sangar yang PHEV. Kalau untuk mesinnya, layoutnya seperti ini. Nanti detailnya kita taruh di layar aja ya. Mulai dari mungkin tenaganya, motor listrik ya, dan lain-lain. Sekarang kita lihat ruang depan si EV. Apakah ada bagasinya? Wah, lowong banget guys.
Ini yang EV ya. Nah, ini mungkin kedepannya kalau ada yang jual, rasa-rasanya bisa ditumpukin pakai kompartemen gitu loh guys. Jadi depannya bisa dipakai buat bagasi ya, taruh barang. Karena di sini ruangnya gede banget cuy, lowongnya tuh. Ya kan? Ini harusnya sih nanti ada yang jual aftermarket parts-nya buat tutupan gitu ya. Terus di sini ada buat taruh barang. Ternyata bisa test drive guys. Kita bisa langsung test drive, nggak perlu ngantri ya. Ya udah, kita cobain aja. Test drive-nya antri, tapi gue mau kasih lihat kalian nih. Ini media yang naik full load tuh, 7 orang. Yuk, kasih lihat. Tuh kelihatan nggak guys? Diisi full muatan 7 orang. Yang depan 2. Belakang juga orangnya besar dan menurut gue duduknya lumayan oke sih. Alright, gue penasaran nih guys. Ini kali pertama gue nyetir PHEV ya. Biasanya kalau EV udah tiap hari. Kita setel dulu, dia pengaturan setir tilt teleskopik. Untuk pengaturan jok juga sudah elektrik yang tadi gue bilang. Jadi pengaturannya cukup akurat ya. Let's go. Tuas transmisi sebelah kiri. Tuas sen. Nah, di sini baru terasa sedikit bedanya nih guys. Oh ya, ini ada sunroof, kita buka supaya lebih terang. Yang PHEV ini terasa getaran mesinnya. Walaupun sedikit sih, nggak sampai yang geter gitu banget, enggak. Tapi ada sedikit vibrasi dari area depan. Sedangkan kalau yang full EV tadi udah gue test drive, dia 100% halus. Coba ya. Tuh. Nggak tahu nih karena mesin bensinnya lagi ngisi baterai atau lagi nyala. Kalau nanti mesinnya mati jadi halus gimana nggak tahu juga sih. Tapi ini yang gue rasain. Ya, ini rasanya di tengah-tengah. Halusnya EV ada, vibrasinya mesin bensinnya ada. Cukup aneh sih, karena ini kali pertama gue bawa PHEV ya. Tapi overall mobil ini emang family dan comfort oriented banget. Kekedapan kabinnya, cabin insulationnya tuh bagus. Pada saat tadi pintu gue tutup, langsung dep. Di kabin tuh langsung lebih sunyi. Visibilitas, kaca depan lebar, blind spot minim. Spion kiri kanan dia model floating, jadi blind spotnya lebih minim lagi. Udah level 2 ADAS ya, jadi bisa baca pesepeda. Dan tadi dia setirnya koreksi sendiri. Kalau gue keluar jalan tanpa pakai sen, dia ngelawan gitu. Oke, ini belok kiri ya Pak? Ya. Oke. So far sih ini kalau dipakai sama cewek buat jemput anak gitu ya, nggak bakal kesulitan sih. Karena posisi duduknya commanding, ada sunroof, jadi kabin tuh berasa terang banget lah. Mata tuh kayak high definition gitu loh bawa mobilnya. Respon setir middle, jadi nggak terlalu enteng yang artificial, tapi nggak berat banget. Ada feel-nya gitu ya, ada bobotnya. Terus setirnya dia ini udah dibalut kulit, flat bottom. Kita ke kiri. Bantingan lembut, road noise teredam dengan cukup baik, AC dingin, entertainment system udah pasti modern banget ya. Dia juga ada smartphone interconnection, jadi udah ada Android Auto sama Apple CarPlay. Cuman yang belum gue bisa terima ini, bukan terima dalam artian negatif ya, gue belum terbiasa sama PHEV nih. Di otak gue nih EV, tapi kok ada vibrasinya dari depan gitu. Jadi aneh aja. Tapi so far sih nyaman, 100% nyaman ini mobil. Boleh sekali lagi nggak Pak? Putar sekali lagi? Boleh ya? Boleh. Kita masuk aja dulu. Oh masuk dulu ya? Karena sorry. tetap harus masuk.
Nanti nggak apa kita jalan lagi aja. Oke. Tadi saya tinggal bilang 1 kali putaran lagi. Nah ini kalau ngelewatin jalan sempit, ini memang dibikin sempit kali ya supaya bisa ngelatih. Yes. Tuh, nggak kesulitan guys ngelewatin jalan sempit kayak gitu. Padahal mobilnya gede. Betul, karena ya itu visibilitasnya luas. Kita juga posisi duduknya commanding, jadi pede ngelewatin jalan sempit. Langsung ke kanan. Langsung ambil kanan aja. Oke. Saya tinggal bilang. Tuh ya, ini kita lewatin paving block. 1 kali lagi. 1 putaran lagi. Sekali lagi. Bisa kan? Boleh. Aman. Oke, makasih Pak. Nah, ini lewatin paving block paling berasa ya, tadi belum dibahas. Gerudukannya teredam dengan baik. Tuh, halus gitu, berasa kayak jalanannya bukan paving block. Mantap lah. Oh iya, respon mesin nih, terakhir ya. Respon mesin kita coba ya, bedanya EV sama PHEV. Untuk mode berkendaranya coba kita lihat di sini. Driving mode masih eco ya. Coba kita tes yang sport. Wow. Oke. Berasanya sih lebih galak yang PHEV ini ya dibanding yang EV. Mungkin karena dia gabungan 2 mesin. Jadi bensin sama EV. But correct me if I'm wrong. Mungkin kalau ada salah tinggal dikoreksi aja di kolom komentar. Tapi ya, yang gue rasain di mode sport ini lebih gigit. Wow, walaupun memang ada vibrasi dari itu ya, dari area mesin. Oke. Tuh, dia ada koreksi tuh. Kalau nggak pasang, adasnya bekerja. Kalau gue sedikit mau keluar, tuh dia koreksi. Tanpa pasang sen ya. Jadi ya yang bisa direview dari sisi supir gitu ya. Kalau di belakang gimana tuh? Wih, enak banget sih. Bisa sampai tiduran coba. Aduh. Captain seat soalnya ya, sama full elektrik pengaturannya. Sampai belakang. Bisa rebah banget. Bisa bobo sepanjang jalan. Keren. Kalau yang PHEV dia ada 2 ya. Tadi sebelah sana kan kita udah lihat tuh buat isi bensin. Ini colokan charging ininya nih buat listriknya. Ada 2. Tambahan dikit, si Wuling Darion ini merhatiin estetika juga ya. Dia kayak Toyota Alphard. Rel sliding door-nya nggak ditaruh di sini nih. Biasa kan MPV sliding door ditaruhnya sini. Tapi dia diselipin di kaca. Jadi looks-nya clean. Yaudah guys, jadi sekian dulu ya review singkat atau walk around tour dari si Wuling Darion EV maupun PHEV. Untuk secara interior, eksterior sih hampir nggak ada bedanya. 95%-an sama, bedanya hanya di grill aja. Kalau yang EV dia tanpa grill, jadi overall looks-nya itu lebih manis, lebih stylish. Kalau yang PHEV, dia grillnya bilah-bilah diamond gitu. Jadi terlihatnya lebih sangar, lebih laki. Untuk harganya, yang EV dibanderol 350 jutaan, yang PHEV di 400 jutaan kecil aja. Nah, kalau kalian pilih yang mana nih? EV atau PHEV? Coba sharing di kolom komentar ya. Dan gue juga mau share, mereka punya 4 pilihan warna. Dan ada satu warna yang menurut gue menarik banget, cakep banget. Nih, Orchid Purple namanya. Kalau mungkin gue ada budget untuk bungkus, gue bakalan bungkus yang ini sih. Karena unik banget. Nyambung gitu loh sama bahasa desain eksterior si Wuling Darion ini. Alright guys, kalau gitu sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di review berikutnya. Bye-bye. Oke. Gimana? Bangga nggak? Gila, langsung nafsu sih tuh lihat mau mobil. Loh, ditanya bangga kok langsung nafsu sama mobil? Kirain mau bahas mobilnya. Aku masih ini soalnya masih excited sama tuh mobil. Iya. Kan nanya apa suaminya kan diundang ke launching mobil gitu. Oh Bangga iya. nggak? Bangga banget sih. Udah gitu take over official account lagi, gile. Iya, jadi hari ini gue selain di invite untuk ini nge-live di akun sendiri, tadi gue jadi host juga di akun official Wulingnya. Nge-live di TikTok mereka, jadi gue yang jadi host gitu, gue yang megang akun mereka. Dipercaya sama Wuling gue. Terima kasih banyak buat Wuling Indonesia ya.
Semoga banyak launching produk baru lagi. Jadi bisa manggil kita lagi ya. Iya, ya biar sering-sering ya. Terus gimana tadi menurut kamu mobilnya? Mobil sih itu oke banget ya si Darion, dan wah itu kalau bener-bener punya uang dingin ya dan bener-bener lagi nyari MPV, kayaknya langsung beli pasti itu orang-orang. Apalagi yang EV itu harganya menarik banget guys, 350 jutaan coba. Wah, ibaratnya gimana ya, semuanya ada, stylishnya ada, kerennya ada, teknologi ada, nyamannya dapet. Terus brandnya juga brand besar juga kan, Wuling. Peace of Mind-nya ada gitu. Lah ya, siapa yang nggak tahu Wuling ya istilahnya. Cuman bedanya tadi yang gua rasain ya itu EV sama PHEV. Aku pribadi jauh lebih prefer yang EV, tapi beda lagi ke preference orang-orang lah ya, masing-masing kan beda-beda gitu. Terus bedanya PHEV sama hybrid tuh apa sih? PHEV itu plug-in hybrid electric vehicle. Kalau hybrid itu sistemnya, hybridnya itu baterainya kapasitasnya kecil. Nah, terus dia pengecasan ulangnya hanya memanfaatkan energi kinetik dari pengereman, dari deselerasi gitu. Jadi dia baru ngisi baterainya. Nggak ada colokannya atau listriknya itu ya, makanya yang PHEV ini dibuat jadi kalau baterainya itu habis, kita mau pakai full elektrik, kita bisa ngecas baterainya secara manual. Tapi kalau kita nggak cas, bisa jalan nggak? Bisa. Habis banget ya, kita berarti ngandelin full jadi mobil bensin. Itu bener-bener kayak mobil amfibi jadinya. Listrik full bisa, bensin full bisa. Tapi kebetulan aku belum pernah nyobain sampai 0 ya, apa efeknya ke mobil bensinnya. Soalnya kalau di sistem hybrid biasa yang dulu, itu kalau hybridnya mati total, baterainya rusak let's say, mobilnya pincang, lim, masuk lim mode namanya. Gitu. Jadi mobilnya pasti itu nggak enak banget di bawahnya. Nah, nggak tahu deh, itu bakal kejadian juga di PHEV apa enggak. Ini soalnya kadang kan mungkin males ngecas atau apa kan, pikiran masih bisa isi dibiarin bensin. nol aja gitu. Jadi tapi belum tahu ya ininya. Kalau kayak gitu ngapain ya? Dengan beli mobil bensin ya. Intinya perbedaan terbesar yaitu PHEV plug-in hybrid electric vehicle. Jadi baterai yang dibawanya bisa dicas juga. Kalau hybrid biasa, pengecasan baterainya itu dari energi kinetik yang terbentuk. Berarti kita nggak isi bensin sama sekali pun masih bisa ya? Si hybrid baterai biasa aja ya? Enggak, yang PHEV bisa. Iya, berarti bener-bener jadi EV total pun bisa gitu ya. Tapi kembali lagi nggak tahu juga kalau bensinnya dibiarin nol banget, apakah ada gitu ya? apakah ngaruh apa enggak, itu gue belum sampai situ sih belajarin. Iya, berarti secara pajak kalau EV kan udah pasti lebih murah kan? PHEV sama kayak mobil bensin. Mobil bensin. Malah cenderung setahu aku malah pajaknya lebih tinggi karena kan 2 mesin. Iya sih. Makanya tuh banyak banget komen, kok beli hybrid dong, coba apa. Aku memang nggak suka. Karena hybrid itu mobil tanggung. Mendingan sekalian ya. EV udah pakai listrik doang lebih murah, pajak lebih murah. Iya. Ya dapatnya juga benefit lebih enak dari electric vehicle udah kita nikmatin semua di situ. Memang nggak semua orang ke situ ya, karena kan pasti ada pertimbangan kalau yang tinggalnya di luar kota. Bentar pinggir dulu. Iya sih, untuk yang akses listriknya mungkin lebih susah atau enggak yang mungkin jalannya tiap hari bolak-balik. Iya, jauh-jauh. Antar provinsi jauh-jauh gitu ya. Ya, itu PHEV jadi pilihan pasti. Oke, jadi udah cukup jelas ya. PHEV. Terima kasih informasinya. Nggak salah dong, Wuling. Nggak salah dipilih. Karena dikasih pertanyaan yang mungkin orang pada penasaran juga, ternyata bisa jawab. Iya. Cuma memang untuk efeknya apa kalau misalkan salah satunya habis total dibiarin terus, ya itu belum ada yang ini deh. Siapa tahu ada yang kalau nonton yang udah pernah punya, siapa tahu bisa share efeknya apa gitu. Ini kita bicara kalau dibiarin 0 dalam jangka panjang ya. Kalau 0 terus diisi besoknya habis, dibiarin 1 hari 2 hari mungkin nggak ada efeknya kali sih. Ya. Kalau dibiarin sampai berbulan-bulan gitu, nggak tahu juga deh. Oke. Sekian, semoga membantu guys. Jangan lupa
bungkus Wuling Darionnya. Kalau bisa melalui gue, jadi gue bisa nyalurin ke sales, gue dapet persenan. Iya. Oke, bye-bye.